selanjutnya yaitu mengenai BKK atau Bursa Kerja Khusus yang akan disampaikan oleh pemateri kita yaitu Ibu Luluk Khumaidah. Sebelumnya akan kami bacakan terlebih dahulu biodata dari beliau. Nama Luluk Khumaidah, Sarjana Pendidikan, tempat tanggal lahir Kudus 22 Februari tahun 1982, alamat Jalan Jepara kilometer 4.5 nomor 156, RT 4 RW 6 Kaliwungu Kudus. Jenjang pendidikan RA Ma'rifatul Ulum, MI Ma'rifatul Ulum 2, MTS Ma'rifatul Ulum, MA Banat NU Kudus, dan FKIP BK Universitas Muria Kudus. Status jabatan di SMK NU Banat Kudus selaku Ketua BKK, Guru BK, dan juga sebagai Wakil Manajemen Mutu. Pengalaman organisasi selaku Sekretaris MGBK Kabupaten, Bendahara FK BKK Kabupaten, dan juga sebagai Sekretaris Karang Taruna Kecamatan. Moto hidup beliau adalah dua musuh terbesar kesuksesan adalah penundaan dan alasan. Untuk pesan-pesannya, satu-satunya hal yang harus kita takuti adalah ketakutan itu sendiri. Kepada Ibu Luluk Khumaidah, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kegiatan MPLS kali ini saya akan menjelaskan tentang Bursa Kerja Khusus atau BKK di SMK NU Banat Kudus. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003. Apa itu SMK? Kita sudah tahu ya, kalau SMK itu pendidikan kejuruan yang mana merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik untuk bekerja pada bidang tertentu. Ingat ya, ini poinnya kalau di SMK itu bekerja, berwirausaha, mandiri, dan bisa melanjutkan pada bidang tertentu. Pada bidang tertentu ini bisa dikatakan sesuai dengan jurusan atau kompetensi yang ada di masing-masing SMK. Jadi lulusan SMK diharapkan nanti setelah menempuh pendidikan selama 3 tahun ya. Kalau kita di sini 3 tahun, ada yang SMK 4 tahun. Itu nanti diharapkan bekerja, berwirausaha, dan bisa melanjutkan. Saya titik beratkan kalau di SMK itu bekerja ya, bekerja dan berwirausaha, tapi tidak menutup kemungkinan bisa melanjutkan pendidikan. Kerjasama antara SMK dengan dunia usaha atau dunia industri yang sering kita sebut dengan DUDI, dunia usaha DU, dan dunia industri DI. Jadi DUDI itu dunia usaha atau dunia industri, diarahkan untuk mewujudkan keselarasan link and match yang mendukung penguasaan kompetensi dan kebekerjaan lulusan SMK. Apa itu Bursa Kerja Khusus? Bursa Kerja Khusus itu adalah bursa kerja yang melakukan pelayanan penempatan tenaga kerja di lembaga satuan pendidikan menengah, satuan pendidikan tinggi, serta di lembaga pelatihan kerja. Jadi bursa kerja khusus ini ada di SMK, MA, SMA, maupun di pendidikan tinggi itu universitas, perguruan tinggi, dan di lembaga pelatihan kerja LPK. Bursa kerja yang berada di satuan pendidikan menengah kejuruan untuk melakukan kegiatan pelayanan antar kerja khusus bagi siswa dan alumni. Jadi nanti misalnya alumni lulusan tahun kemarin, 1 tahun kemarin atau 2 tahun kemarin itu masih bisa kami layani untuk menyalurkan kerja. Bursa kerja khusus di SMK ini menjadi salah satu instrumen penting dalam mengukur keberhasilan pendidikan di SMK.
karena BKK menjadi salah satu unit kerja di SMK yang berperan mengoptimalkan penyaluran tamatan. Jadi di sini BKK berfungsi untuk penyaluran tamatan. Pemberdayaan BKK di SMK merupakan salah satu fungsi dalam manajemen sekolah, yaitu sebagai bagian pengembangan proses pembelajaran di SMK. Apa itu tugas dan peran BKK? Tugas dan peran BKK di sini adalah menjadi sumber informasi lowongan kerja dan informasi ketersediaan tenaga kerja lulusan SMK di sekolah tersebut. Berarti kalau kita di SMK Bennett, BKK kita bertugas memberikan informasi lowongan kerja dan informasi ketersediaan tenaga kerja. Jadi nanti ada info lowongan kerja apa, saya sampaikan ke anak-anak, utamanya kelas 12 ya, ini awal tahun dia naik kelas 12 itu saya infokan ada lowongan kerja apa dan informasi yang tersedia. Berarti informasi ini tenaga kerja itu berarti anak kelas 12 yang nantinya siap kerja. Jadi dari awal sudah saya data nanti siapa yang siap kerja dan ada info lowongan kerja di mana nanti kita share. Yang kedua, menyediakan lulusan SMK siap kerja. Jadi peran BKK di sini menyediakan lulusan SMK yang siap kerja. Dari awal nanti kalau ada anak yang misalnya mau kerja di mana, mau kerja, saya pengen kerja di garment Bu, di bagian apa. Kalau misalnya ada lowongan di bagian desain, jadi nanti anak tersebut kita gembleng, kita beri pelatihan tentang desain. Sehingga dia nanti siap kerja. Ketika kami menempatkan itu nanti sudah sesuai dengan bidangnya. Yang ketiga, menjembatani Dudi dalam merekrut tenaga kerja lulusan SMK. Jadi di sini kami bekerja sama dengan Dudi tadi ya, dunia usaha dan dunia industri untuk merekrut tenaga kerja. Jadi Dudi itu butuh tenaga kerja, menginfokan kepada kami. Setelah itu kami menginfokan kepada anak-anak kelas 12. Nah, kalau sudah ada yang berminat, kami jembatani untuk perekrutan di SMK, di sini di lokasi SMK Bennett. Yang keempat, membina dan mengembangkan hubungan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan Dudi serta alumni dalam pengadaan informasi penyaluran tenaga kerja lulusan SMK. Dengan lembaga pemerintah maksudnya di sini itu kita bekerjasama dengan Disnaker, Dinas Tenaga Kerja. Yang di bawahnya ada bidang Kasih Penta, Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja. Jadi kami menjalin kerjasama dengan Kasih Penta Disnaker untuk perekrutan Dudi. Jadi ketika kami mengundang Dudi untuk merekrut di sini di SMK, kami juga mengundang lembaga pemerintah tadi, Dinas Tenaga Kerja dari Kasih Penta untuk mendampingi. Jadi kita itu menyalurkan tenaga kerja tidak asal menyalurkan. Tetap ada payung hukumnya. Kita itu kalau SMK itu ada 2 orang bapak ya istilahnya, dari Dinas Pendidikan dan dari Dinas Tenaga Kerja. Jadi kami dalam melaksanakan BKK itu dipayungi hukum oleh Disnaker. Semua kegiatan yang ada di BKK juga akan dipantau oleh Disnaker. Yang kelima, menjadi umpan balik pengembangan dan penyempurnaan kurikulum di SMK dalam menjawab tuntutan lapangan kerja serta meningkatkan peran tenaga pengajar dalam proses pembelajaran di SMK. Umpan balik ini seperti ketika menempatkan tenaga kerja di Dudi itu bisa butik, bisa di garment. Nanti ada masukan dari Dudi, oh alumni dari SMK Bennett itu seperti ini, kurang apa. Jadi nanti ketika kami diberi masukan akan kami kembangkan dan akan kami sempurnakan untuk kemajuan SMK melalui kurikulum. Fungsi bursa kerja khusus. Ini ada 4 fungsi. Yang pertama, memfasilitasi pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaannya sesuai dengan bakat, minat, dan keterampilannya. Nah, ini tadi yang utamanya yang dari awal sudah berniat untuk mencari kerja, akan kami arahkan mendapatkan pekerjaan sesuai dengan bakat, minat, dan keterampilannya. Ya, nanti kalau misalnya dia sukanya
masang payet atau nanti dia sukanya itu jahit, nanti akan kami arahkan ke sesuai bakatnya. Fungsi yang kedua, membantu perusahaan pengguna tenaga kerja untuk menyediakan dan mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas, terampil dan profesional sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Nah, jadi ketika ada lowongan kerja dari perusahaan disampaikan kepada kami, Bu, kami butuh alumni Ibu yang bisa di pattern maker. Jadi setelah kami mendapat informasi seperti itu, akan kami sampaikan kepada anak-anak siapa yang bisa. Kalau misal pun belum ada yang bisa, akan kami adakan pelatihan. Jadi didrill selama mungkin 1 minggu atau 10 hari, biar dia nanti siap kerja di bidang yang dibutuhkan oleh garmen tersebut. Fungsi yang ketiga, melaksanakan rekrutmen tenaga kerja melalui bursa kerja khusus. Nah, di sini bursa kerja melaksanakan rekrutmen. Ya, rekrutmen itu akan dilaksanakan di sekolah kita. Jadi kita mendatangkan Dudi untuk merekrut alumni atau mungkin masih kelas 12. Kalau masih kelas 12 semester 5 ya, itu nanti namanya sistemnya ijon. Ijon itu ngecup dulu gitu. Ijon untuk anak-anak yang mau kerja. Jadi rekrutmen dilaksanakan di sekolah. Fungsi yang keempat, mengurangi angka pengangguran melalui peningkatan penempatan tenaga kerja. Di slide awal bisa diperlihatkan nanti ya, itu ada beberapa gambaran tentang pengangguran yang ada di Indonesia maupun di negara lain. Nah, untuk mengurangi pengangguran tersebut, maka kita utamanya yang dari Direktur Jenderal SMK itu mengharapkan semua lulusan SMK itu bisa bekerja. Bekerja bukan dalam arti terus kita langsung bekerja kemanapun, tidak. Kita bekerja sesuai dengan bidangnya atau bisa mandiri berwirausaha. Manfaat bursa kerja bagi SMK. Keberadaan BKK di SMK bermanfaat sebagai berikut. 1. Publikasi keberhasilan kinerja kepala SMK dalam penyaluran lulusannya. Jadi nanti ketika SMK BENAT bisa meluluskan 100% dan 100%-nya itu bisa bekerja semua, itu merupakan keberhasilan kinerja dari SMK. Yang kedua, mempromosikan lulusannya sudah berstandar sertifikasi nasional dan internasional. Ini nanti ketika lulus akan mendapat sertifikat kompetensi tentang dunia kerja. Jadi nanti ketika kelas 11 itu ada prakrin. Mungkin untuk yang kurikulum sekarang ini nanti prakrin berada di kelas 12 semester 6. Nah, setelah prakrin mendapat sertifikat. Sertifikat itu gunanya untuk apa? Untuk pengakuan lulusannya SMK BENAT sudah kompeten sesuai dengan bidangnya. Terus yang ketiga, pelaporan penyaluran tamatan yang efisien dan efektif ke semua instansi. Ya, jadi penyaluran tamatan SMK BENAT ini nanti menyalurkan tamatan kemana? Itu dilaporkan ke instansi. Instansi itu apa tadi ya, yang membawai kita, Disnaker dan Dinas Pendidikan. Yang keempat, membantu proses akreditasi sekolah dalam hal pendataan penelusuran tamatan. Dalam akreditasi sekolah itu ada poin-poin yang terpisah, tapi itu punya nilai yang tinggi. Untuk memperoleh sertifikat akreditasi untuk predikat A itu poinnya tinggi, itu penelusuran tamatan, tracer study ya. Jadi kita melaksanakan tracer study utamanya untuk lulusan tahun ini dan 2 tahun sebelumnya. Semakin tinggi angka anak yang bekerja, semakin tinggi poinnya untuk akreditasi sekolah. Yang kelima, mendapatkan informasi ketersediaan lowongan kerja secara nasional. Jadi kami di sini bekerja sama dengan Dudi, bekerja sama dengan Disnaker, dengan SMK lain. Nanti kalau ada lowongan kerja, misalnya dari Dudi tersebut dari Garmen menginfokan kepada kami. Ada informasi lowongan kerja dari Disnaker,
nanti menginfokan kepada kami. Jadi secara nasional itu tidak hanya dalam lingkup kabupaten kita, itu bisa satu provinsi, bahkan bisa se-Indonesia. Tergantung nanti yang mau diambil mana. Yang keenam, menyediakan akses informasi kesempatan kerja bagi lulusan SMK tanpa dibatasi waktu, tempat, dan jarak. Ini maksudnya apa? Kita menyediakan informasi kesempatan kerja, begitu ada loker, kita share ke alumni ya, utamanya anak yang sudah lulus, itu kita share tanpa dibatasi waktu, tempat, dan jarak. Berarti mungkin dalam tahun ini kita nge-share-nya untuk alumni yang tahun kemarin dan tahun kemarinnya lagi, untuk semua. Jadi yang mungkin luar kota juga mendapat informasi kesempatan kerja. Selanjutnya, ruang lingkup kegiatan BKK. Ada beberapa ruang lingkup yang kita laksanakan, ruang lingkup kegiatan yang kita laksanakan. 1. Pendaftaran dan pendataan pencari kerja yang telah menyelesaikan pendidikan dan pelatihan. Ini maksudnya pendidikan dan pelatihan adalah setelah lulus sekolah. Jadi nanti kita data, setelah dia dinyatakan lulus, kita data siapa yang mau mencari kerja. Nah, setelah ditemukan beberapa, misalnya ada 50 dari 100 siswa, kita data. Selanjutnya kita mencari lowongan kerja. Nah, setelah ketemu pencari kerja dan setelah ketemu lowongan kerja, kita memberikan bimbingan kepada pencari kerja untuk mengetahui bakat, minat, dan kemampuannya sesuai dengan pengguna tenaga kerja. Pengguna di sini tadi Dudi ya, dunia usaha dan dunia industri. Jadi kebutuhannya Dudi itu apa? Saya butuh yang bagian operator. Operator itu apa? Operator jahit, itu yang menjahit. Kalau butuhnya itu yang bagian pola, berarti butuh anak yang bisa pola. Nah, setelah ketemu, oh anak yang pintar pola itu ini sesuai dengan permintaan Dudi ini, anak yang pintar jahit itu anak ini, nanti kita tawarkan ketersediaan tenaga kerja. Jadi kita tawarkan, Bu, saya punya 2 anak ini pintar di bagian pola. Nah, setelah begitu kita lanjut seleksi. Seleksi itu bisa lewat tes. Dan yang penting itu pertama kali seleksi ya lamaran kerja ya, surat lamaran kerja dilengkapi dengan pas foto, SKCK, kartu kuning, pas foto. Nah, nanti itu lamaran kerja kita kirim, setelah itu panggilan dites. Dites, jadi nanti yang menentukan tes itu dari perusahaan. Nah, itu sebagai verifikasi, sebagai tindak lanjut pengiriman atau penempatan yang dilakukan. Berarti setelah kalian mengirimkan lamaran kerja, diverifikasi, itu nanti dipanggil untuk mengikuti tes atau seleksi. Ruang lingkup yang keenam, pelaksanaan kegiatan pameran bursa kerja atau job fair. Nah, ini nanti biasanya itu dari dinas pendidikan maupun dari Disnaker itu kadang kerjasama untuk melaksanakan job fair. Apa itu job fair? Pameran bursa kerja. Jadi di situ nanti dipamerkan tentang perusahaan-perusahaan yang memiliki lowongan kerja. Kalau misalnya di sekitar Kudus kan ada perusahaan, ada dari PT Pura, PT Jarum, itu nanti punya stand nanti isinya itu perusahaan yang memerlukan tenaga kerja. Di situ nanti kebutuhannya apa, syaratnya apa. Nah, biasanya kalau ada job fair kami akan mengajak anak-anak kelas 12. Bisa setahun itu bisa 3 kali. Jadi kita ajak anak-anak untuk berkunjung ke job fair, nanti bisa masuk ke stand-stand itu, terus melihat apa itu lowongan yang tersedia, terus apa yang dibutuhkan, nanti di situ bisa kita pelajari. Ya, semua anak saya kasih kesempatan untuk melihat atau mengunjungi job fair, ya. Tidak hanya anak yang mau bekerja, tapi semua punya kesempatan yang sama. Ya. Setelah tadi ya ruang lingkup kegiatan,
Kita lanjut, apa saja kegiatan BKK SMK NU Banat Kudus ya. Apa nama BKK kita? BKK kita namanya nama sekolah, BKK SMK NU Banat Kudus. Kalau dulu namanya sesuai dengan apa yang kita berikan, tapi sekarang kembali ke nama sekolah. Jadi kalau ditanya BKK kamu namanya apa? BKK SMK NU Banat Kudus. Kegiatan yang telah dilaksanakan atau mungkin ada program yang dilaksanakan dari BKK yaitu 1. Kunjungan job fair di Kabupaten Kudus dan kota terdekat bagi semua peserta didik kelas 12. Nah, jadi nanti ketika ada job fair, saya akan mengajak semua anak kelas 12 untuk mengunjungi. Ya, semua anak kelas 12 punya kesempatan yang sama. Yang kedua, mendata peserta didik yang akan bekerja. Nah, setelah nanti anak mau lulus sekitar bulan Januari akan kami data siapa saja yang mau bekerja. Nah, untuk data kami selanjutnya. Setelah itu mungkin sekitar sebelum ujian atau setelah ujian kami akan mengadakan mini seminar dengan materi terkait dunia kerja, bisa bekerja sama dengan Kasih Penta Disnaker, bisa dengan pendidikan tinggi atau universitas. Jadi nanti di situ akan mengadakan seminar tentang dunia kerja, bisa berisi tentang teknik untuk memasukkan lamaran, bisa teknik untuk wawancara, teknik untuk mengikuti tes. Kegiatan yang keempat, mengelompokkan peserta didik untuk bekerja sesuai dengan bakat minatnya. Jadi nanti ketika kalian sudah mendaftar untuk yang mau kerja, akan kami kelompokkan ini mau bekerja di mana sesuai bakat dan minatnya. Yang kelima, mengelompokkan peserta didik untuk bekerja dekat dengan tempat tinggal domisili. Ya, jadi ketika kalian mau bekerja, nanti dilihat domisilinya mana. Misalnya domisilinya yang Kudus, area Kudus, yang arah barat, nanti kita arahkan ke Jepara. Jadi nanti kalau ada yang dekat-dekat Jepara, nanti kita arahkan untuk bekerja di Jepara. Kalau mungkin domisilinya Semarang, nanti kita akan arahkan untuk bekerja di Semarang. Ini kenapa? Ini untuk mengurangi anak-anak itu nanti kalau bekerja dia kabur. Kenapa? Kadang kan belum siap kerja, baru 1 minggu, 2 minggu tidak kerasan, alasannya jauh dari keluarga pulang. Jadi kita dekatkan dengan rumah atau tempat tinggal. Kegiatan yang keenam, kerjasama dengan Dudi yang dekat dengan tempat tinggal domisili. Berarti tadi ya, setelah mengetahui rumah kalian mana, saya telusuri Dudi yang terdekat mana, nanti kita kerjasama. Kegiatan yang ketujuh, bekerja sama dengan BKK lain terkait info lowongan kerja. Ini BKK lain maksudnya adalah BKK dari sekolah lain, dari SMK lain. Mungkin kita bekerja sama dengan SMK 1 yang punya jurusan tata busana. Jadi nanti kalau sana mendapatkan info loker, diinfokan kepada kami. Kalau kami ada loker juga diinfokan ke sana. Kegiatan yang ke-8 adalah rekrutmen dengan Dudi. Jadi kami mengadakan rekrutmen dengan Dudi di lokasi SMK. Kami menggunakan Dudi untuk sosialisasi, terus selanjutnya rekrutmen. Kegiatan yang ke-9, penempatan alumni atau tenaga kerja. Jadi setelah kalian tadi sudah data mau bekerja kemana, sudah ketemu bakat minatnya, sudah ketemu tempat domisilinya, sudah ketemu Dudinya, lalu kita tempatkan sesuai dengan tadi ya, harapan kami tadi, dekat dengan keluarga, sesuai dengan bakat minatnya. Terus yang ke-10, monitoring. Monitoring ini akan kami lakukan di awal-awal penempatan, bisa 1 bulan setelah penempatan, bisa 3 bulan. Nanti selanjutnya 1 tahun atau 2 tahun akan kami pantau. Monitoring ini dalam arti bukan terus saya mengunjungi kamu ke perusahaan, tidak. Nanti kami monitoring lewat HRD perusahaan atau lewat teman kalian. Apakah masih bekerja di sana atau mungkin ada keluhan apa-apa bisa disampaikan ke kami. Setelah ada keluhan itu nanti kami sharingkan dengan HRD. Nanti mungkin ada solusi yang terbaik untuk masalah yang ada. Nah, ini ada beberapa foto tentang kegiatan yang ada di SMK Banat ini. Yang pertama ini
proses rekrutmen sosialisasi itu dari salah satu garmen di Jepara. Terus yang kedua itu sebelah kanannya itu adalah mini seminar ini bekerja sama dengan UMK, jadi kita mendatangkan pusat pengabdian masyarakat dari salah satu dosen itu mengisi, nanti menjelaskan tentang dunia kerja. Nah, gambar yang sebelah kiri bawah itu adalah kunjungan job fair. Jadi kita pernah mengunjungi job fair di tahun 2017 itu dalam rangka Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah yang kebetulan dilaksanakan di Jepara. Jadi ketika itu hari Jumat kami mengajak semua kelas 12 untuk mengikuti job fair. Nah, setelah itu nanti anak-anak tersebut melihat setan-setan perusahaan dan yang menawarkan loker apa. Terus sebelah kanannya itu salah satu tes rekrutmen. Ini rekrutmen dari PT Libra Permana Bawen itu. Jadi ketika mereka kesini mengadakan rekrutmen, langsung direkrut, dilihat itu tangannya basah apa tidak, dilihatnya. Gambar-gambar yang di bawah ini. Selanjutnya ini ada proses rekrutmen juga dari PT Ungaran Sari Garmen. Setelah sosialisasi anak-anak yang berminat kerja, terus dites. Ini pelaksanaan tes berada di studio sebelah itu. Terus yang gambar yang bawah kiri itu ketika kita melaksanakan rekrutmen dari Dudi, itu kita didampingi dari Dinas Tenaga Kerja yang diwakili oleh Kasih Penta. Jadi kita itu kalau melaksanakan rekrutmen tetap didampingi biar tidak ada kesalahpahaman atau mungkin di kemudian hari ada masalah, mereka bisa membantu. Gambar yang sebelah kanan bawah itu sosialisasi. Sebelum melaksanakan rekrutmen dari Dudi itu melaksanakan sosialisasi dulu. Jadi mengenalkan perusahaannya itu perusahaan apa, tempatnya mana, terus yang ada di sana itu apa saja, dan yang dibutuhkan saat ini apa. Jadi disosialisasikan. Nanti setelah itu kalian bisa milih apa yang saya pengen apa, nanti bisa milih. Nah, gambar ini ya. Sukses BKK adalah sukses SMK. Kalau BKK-nya sukses mengantarkan alumninya atau siswanya yang sudah lulus ya itu bekerja, itu SMK bisa dikatakan sukses. Nah, selanjutnya alumni SMK Bennett lulus 100% itu hal biasa. Dari tahun ke tahun kita lulus 100%. Katakanlah hal kecil ya untuk SMK Bennett lulus 100%. Tapi ketika alumni SMK Bennett Kudus itu lulus dan mendapatkan pekerjaan sesuai dengan bidangnya, itu keren luar biasa. Ingat ya, kalau kita bisa lulus dan mendapatkan pekerjaan yang layak itu keren ya. Keren luar biasa. Sekian paparan dari kami tentang bursa kerja khusus. Jadi nanti ketika anak-anak sudah diterima di SMK Bennett Kudus, cobalah mulai berpikir nanti saya mau kerja di mana, saya mau kemana. Nah, sambil jalan nanti boleh konsultasi kepada saya, temui saya, nanti bilang Bu saya itu nanti mau kerja di sini gitu. Ya, siap ya. Sekian paparan dari saya. Kurang lebihnya minta maaf kalau mungkin ada pengucapan yang kurang sesuai atau tayangan yang tidak pas. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.